Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong kayak tadi. Semangat dong. Salam sekali lagi. Insyaallah mereka besok dapat rezeki. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أسلم القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل ومحروم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم العبد معلقة بين السماء والأرض حتى تؤدي زكاة الفطر. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya hormati dan muliakan imam salat tarawih kita Bapak Ustaz Admin, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita anak muda yang selalu semangat, mudah-mudahan terus berkarya dan terus semangat untuk senantiasa fastabiqul khairat. Orang tua kita Bapak Ustaz Murja Al-Bantani yang senantiasa terus memberikan nasihat-nasihat pada kita semua, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ketua mushola kita Bapak Nur, alhamdulillah sekarang lagi ngambil di video. Bisa siarannya nanti bisa dilihat di YouTube saya, Syekh Al-Fadhl Enjoy. Silakan nanti dilihat di sana. Mudah-mudahan mengisi kebaikan-kebaikan di media sosial yang saat ini sedang booming tentang perang Irak dan Israel. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah di malam yang ke-13. Malam keberapa? 13. Allah masih menakdirkan kita semua untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan seluruh amal yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oh, anak-anak diam. Kalian ada tugas dari gurunya, catat. Gak dicatat kalau tanda tangan. Diam ya. Ntar gak ditanda tangan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hariwan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul udzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal Hadirin rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini, puasa mendidik kita menjadi orang yang empati, orang yang peduli. Masih ribut juga ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Bagaimana kita rasakan setelah 11 hari tidak makan dan minum? Apakah merasa haus dan dahaga? Yang normal pasti merasakan haus dan dahaga. Padahal kita kata Allah tidak untuk tidak makan selamanya, hanya memindahkan saja. Makannya di waktu sahur, bukannya di waktu maghrib. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang gak mampu untuk berpuasa.
Coba lihat kita di warteg ditutupin pakai apa tuh? Kordeng. Lampu, kordeng. Kepalanya kelihatan apa enggak? Yang kelihatan apa? Kaki. Kakinya nginjek ke bumi apa enggak? Enggak. Kalau kakinya enggak nginjek ke bumi apa itu? Setan. Dia enggak malu sama Allah tapi masih malu sama manusia. Padahal hanya beberapa jam saja memindahkan makan waktunya yang berbeda. Padahal bagaimana kita merasakan haus dan dahaga? Masih banyak saudara-saudara kita, apalagi di Indonesia, kemiskinan di atas rata-rata. Memang sengaja ada rakyat yang miskin. Kenapa? Supaya bantuan ngutang. Udah rakyatnya miskin, kita nyumbang 17 triliun ke siapa? Ke si Donald. Sekarang dipakai apa? Dipakai ngerudal, ya lah. Padahal tuh kalau 17 triliun dibagikan untuk rakyat miskin yang ada di kampung aja, insya Allah sejahtera. Padahal itu dari mana? Dari pajak kita yang setiap bulan kita kasih. Maka oleh karena itu kita dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita sudah merasakan haus, dahaga, maka kewajiban kita adalah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah realisasi pengamalan daripada ibadah puasa. Kata Nabi, saumul abdi mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh. Puasa hambaku akan tergantung antara langit dan bumi hatta yu'adi zakatal fitri. Puasa kita ya masih tergantung langit dan bumi. Kenapa? Karena kita belum membayar zakat fitrah. Padahal sebenarnya waktu zakat fitrah itu dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar. Tapi kita kadang-kadang paguyubannya di Jakarta orang Kulon biasanya setelah kunut, gitu kan? Gak apa-apa. Kapan kunutnya? Malam Jumat ya, 13, 14, 15, malam 16. Tapi gak masalah. Itu harus ditunaikan sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita itu adalah merasakan, kita itu berempati kepada mereka yang sangat kebutuhan. Apa fungsinya dari zakat fitrah? Zakatul fitri tuhratul lisa'ib. Yang pertama, fungsi zakat fitrah itu tuhratul lisa'ib, yaitu membersihkan, mensucikan orang yang berpuasa. Kenapa sih orang berpuasa disucikan? Baju kuning jadikan. Kenapa orang yang berpuasa harus dibersihkan, disucikan? Maklum, puasa kita itu baru bisa menahan haus, dahaga, dan lapar. Lihat mulut kita, ini sekarang aja bisa diem. Mulut kita ini masih banyak ngomong-ngomong hal-hal yang tidak baik, ngerumpi, ngegibah. Masih untung sekarang ngerumpinya perang. Ya, ini yang lain banyak ngerumpi ngomongin tetangganya, ngomongin kejelekan orang lain, apalagi di bundaran sampai duduk. Itu yang akan merusak daripada amal ibadah puasa kita. Mata kita juga sama, tangan kita juga sama, apalagi hati kita masih ada ini dengki, hasud. Ya, itu yang akan merusak daripada ibadah puasa kita. Maka menyempurnakan ibadah kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, fungsinya apa? Wa tu'madul lil masakin, memberi makan terhadap orang miskin. Jadi prioritas daripada zakat fitrah itu dari 8 asnaf adalah orang miskin, orang fakir. Kalau sudah, silakan dari asnaf yang lainnya. Maka oleh karena itu kita hidup di kampung, kita hidup di lantai, walaupun ngontrak di sini. Jangan salah, ngontrak di sini mah kayak gubuk. Woi, di rumahnya mah bagus di kampungnya. Alhamdulillah. Alangkah baiknya, sempurnanya mengeluarkan zakat itu di tempat kita mungkin di sini.
Wah, jangan bisa keluarkan jangannya di kampung aja lah buat guru saya. Guru dikasih jakat, guru makasih hadiah yang gede. Nih kumpulin di sini nih. Yalah dari 5 ya udah 3-nya di sini. Silakan dibentuk kepanitiaan. Supaya apa? Dapat. Wilayah kampung kita masih banyak orang fakir dan orang-orang miskin. Betul apa enggak? Berikanlah untuk mereka supaya dia merasakan kebahagiaan dan kepedulian kita sesama tetangga, sesama sekampung. Ini jangan-jangan diperhatiin di kampung sana tetangganya kelaparan, anak yatimnya dibiarin. Padahal kalau sakit kita biasanya minta tolong orang sini apa orang sono? Tetangga yang terdekat, betul apa enggak? Maka kepedulian itulah kita di sini. Dan jangan khawatir. Pada hakikatnya zakat itu adalah simbol kepedulian kita, simbol kita senantiasa untuk berinfak dan bersedekah. Ini tiap malam tuh kelopak nih buat masjid, jangan dilihat doang, diisi tuh. Gak usah takut, gak usah menjadi fakir kalau kita memberikan sebagian harta yang orang fakir, orang miskin dan anak yatim. Ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma anfid munfiqan harfan. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang senantiasa berinfakkan hartanya di jalan Allah. Doa malaikat dikabul. Siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Dan orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah dengan hartanya semakin berkembang dan semakin insya Allah kaya. Bukan hanya kaya di dunia, tapi insya Allah kaya di akhirat. Kita kumpul-kumpulin harta, begitu meninggal dunia jadi warisan, direbutin sama anak. Akhirnya berantem, rebutan warisan. Lebih baik nih punya harta 50%, oke lah buat anak kasih. Nih sebagiannya infakkan, sedekahkan untuk mushola, untuk masjid. Siapapun yang membangun, mewakafkan untuk mushola ini, apalagi di bulan Ramadan dimanfaatkan tuh untuk beribadah. Ada yang ngasih karpetnya, kipas anginnya, semuanya diberikan dan kita pakai untuk beribadah, maka pahala kebaikannya akan terus mengalir. Tuh. Yang kedua, udah 5 menit lagi ya, nggak apa-apa. Semangat, janganlah setiap malam melaparnya. 2 menit lagi nggak apa-apa. Yang kedua, malaikat pun berdoa. Bagaimana doa malaikat yang kedua? Allahumma amsik mumsikon halfan. Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi mereka yang parit, yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hartanya dikumpulin semuanya. Jangankan untuk anak yang tinggal duit aja buat jajan gak dikasih. Ya, ada yang begitu. Apalagi untuk kasih orang lain, padahal mati nggak dibawa. Yang dibawa itu di mana? Ditaruh di masjid, ditaruh di mushola, diberikan ke fakir miskin, diberikan ke anak yatim. Itu yang dibawa. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia mendapat doa malaikat. Apa doa malaikatnya? Adalah kerusakan bencana yang diberikan. Tiba-tiba datang banjir, itu sertifikatnya hilang. Duit yang dikumpul-kumpul, ada gunting sama anaknya digunting-guntingin. Ada kan kayak gitu? Ditaruh kena rayap, coba, ayo, ya, kebakaran, enggak juga masuk ke rumah sakit, pulang balik rumah sakit habis. Kenapa? Akibat tidak mau berinfak dan bersedekah. Padahal as-sedekah tanba'ul bala. Dengan bersedekah itu akan mencegah, menghalangi dari berbagai macam bencana. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan kita belajar berinfak dan bersedekah. Jangan dilihat saja nggak apa-apa 2.000 juga, nggak apa-apa 5.000, Allah tidak melihat nilainya, tapi Allah melihat bagaimana ketika sahabat pertama, ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Adwamuha wa in qala, amalan yang sedikit tapi dilakukan secara terus menerus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan umur panjang bagi kita semua. Mudah-mudahan kita disampaikan pada akhir Ramadan dan terus istiqomah supaya kita mendapat sertifikat Idul Fitri, kembali pada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.